Inilah jembatan Pandan Simo yang akan menjadi jembatan terpanjang ketiga di Pulau Jawa. Proyek yang merupakan penghubung terakhir jalur jalan lintas selatan di daerah istimewa Yogyakarta ini akan menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dan diberi nama Jembatan Pandan Simo. Proyek dengan nilai kontrak kurang lebih 814 miliar ini ditargetkan akan diselesaikan selama kurang lebih 408 hari kalender dan diperkirakan akan selesai di akhir tahun 2024. Jembatan Pandan Simo yang memiliki panjang kurang lebih 1,9 km ini terdiri dari jalan pendekat sepanjang kurang lebih 625 meter, selap onpil sepanjang 690 meter, dan jembatan utama dengan bentang kurang lebih 675 meter. Jembatan ini berada pada karakteristik tanah yang berpasir dengan muka air tanah yang dangkal dan sangat dekat dengan pusat gempa sesar opa, sehingga menyebabkan jembatan Pandan Simo memiliki kerentanan likuifaksi. Seperti halnya yang dilakukan di proyek jembatan Kretek 2, jembatan Pandan Simo juga akan menggunakan teknologi LRB atau Lead Rubber Bearing untuk mengakomodir pergerakan selama gempa. Selain itu, jembatan Pandan Simo akan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat pesisir selatan daerah istimewa Yogyakarta. Di jembatan Pandan Simo nantinya juga akan tersedia ruang terbuka hijau dan pedestrian yang disediakan untuk membentuk budaya sehat bagi masyarakat dengan memberikan ruang kegiatan olahraga maupun kegiatan sosial lainnya. Jembatan Pandan Simo juga akan dipercantik dengan pemasangan ornamen yang mengusung kearifan budaya lokal. Pembangunan jembatan Pandan Simo akan menjadi simbol Pinanguning Margo Pambukaning Projo, yang berarti menjadi jalan pembuka kesejahteraan bagi masyarakat Bantul dengan semangat Projo Taman Sari, juga bagi Kulon Progo dengan semangat Pinangonya, sehingga tidak hanya menjadi modal mobilitas transportasi saja, tetapi juga menjadi konektor pengembangan sektor ekonomi, logistik, dan berbagai sektor lainnya di wilayah Bantul dan Kulon Progo. Saat ini proyek pembangunan jembatan Pandan Simo telah memasuki akhir bulan kelima di tahun 2024. Terlihat ratusan pondasi borpil telah berdiri, pemasangan slab onpil juga sudah mulai terlihat. Alat-alat berat terus dikerahkan. Pelaksanaan pekerjaan pun terus dilakukan dari kedua sisi, baik dari sisi Kabupaten Bantul maupun dari sisi Kabupaten Kulon Progo. Saat ini sudah terlihat pelaksanaan pekerjaan hampir saling bertemu di tengah Sungai Progo. Jika dilihat desainnya, jembatan ini akan menjadi jembatan terpanjang ketiga di Pulau Jawa setelah jembatan Suramadu di Madura dan jembatan Pasopati di Bandung, Jawa Barat. Kali ini kita akan melihat kembali progres pembangunan jembatan Pandan Simo di atas Sungai Progo. Seperti apa progresnya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di Sungai Progo ya, di belakang saya ini mengarah ke Kulon Progo, dan di belakang saya ini adalah Sungai Progo, teman-teman. Kali ini kita melihat perkembangan pembangunan jembatan Pandan Simo yang sedang dikerjakan, dan kita lihat di depan sana ini sudah terlihat ya
Dari barat ini di Kulon Progo ini sudah terlihat slab on wheel-nya juga sudah ada beberapa yang dipasang. Kemudian ini sudah sampai di tengah ini teman-teman ya, dan juga pondasi berubelnya juga sudah sampai di sana. Dan kita tadi sudah menerbangkan drone juga di sekitar sini teman-teman ya. Dan di depan saya ini adalah pengambilan pasir Sungai Progo yang dilakukan oleh penduduk setempat. Tadi kita melihat ada kapal ya tadi untuk pengambilan pasirnya. Oke teman-teman, dari titik di Kretek proyek 18 kita akan menuju ke jembatan Pandan Simo. Kita akan melihat kembali progres pelaksanaan proyek jembatan Pandan Simo yang sedang dilakukan di tahun 2024 ini. Dan untuk jembatan Pandan Simo ini sudah memasuki bulan Mei ya. Mei ini berarti kurang lebih sudah dilakukan sekitar 6 bulan ya. Nanti kita lihat progresnya. Oke, kita nanti akan melewati jembatan Kretek 2 teman-teman. Dan kita saat ini sudah menuju ke jembatan Kretek 2, dimana dulu juga di tahun-tahun proses pembangunannya saya juga meliput ya beberapa kali dari sebelum jadi hingga sudah jadi dan juga diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kemarin ya untuk jembatan Kretek 2. Dan ini juga saat ini juga menjadi ikon ya, ikon daerah istimewa Yogyakarta, di mana jembatan Kretek 2 yang di depan ini yang akan kita lewati ini penghubung Kali Opak ya teman-teman. Jadi menghubungkan dari dua sisi ya. Dulu masih terputus di JJL-nya ya, sekarang sudah tersambung dengan keunikan tersendiri jalur jalan lintas selatan dengan jembatan Kretek 2 nya teman-teman. Dan ini setiap hari libur itu banyak sekali yang berkunjung ya, bisa kita lihat di depan ini untuk wisatawan lokal ya, dan juga mungkin penduduk sekitar ini memanfaatkan hari-hari libur ini untuk jogging-jogging di sekitaran jembatan Kretek ini ya teman-teman. Dan ini nggak tahu ini akan dikasih lampu merah atau tidak ini di perempatan yang saya lewat ini ya, sementara masih pakai lampu kedap-kedip ya, tidak diatur secara seperti lampu yang perempatan merah hijau ya. Dan ikon yang di depan kanan ini adalah berbentuk bajak sawah atau luku ya teman-teman. Dan di depan saya ini sepertinya mengabadikan ya, dengan berdiri mengambil gambar mungkin. Dan pesepeda juga banyak ini yang melintas di Sungai Opak ya. Ini jembatan Kretek 2 ini. Ini dulu dibangun sekitar 2 tahun juga ya, hampir setiap tahun. Oke teman-teman, kita sudah melintas di jembatan Kretek. Kita akan menuju ke proyek jembatan Pandan Simo ya teman-teman. Ini sepintas sekalian lewat, kita mengabadikan lewat di atas jembatan Kretek 2 teman-teman di pagi hari ini. Dan kalau kita lihat di kiri kanan ini simbolnya padi ya, jadi lampu-lampunya dibentuk sebagai simbol padi. Dan ini dibuat 4 lajur ya, 2 arah. Oke teman-teman, ini sudah hampir sampai di lokasi proyek ya. 400 meter lagi kita sampai di proyek jembatan Pandan Simo dari sisi Bantul ya teman-teman. Karena pekerjaan dari proyek jembatan Pandan Simo ini dari 2 sisi, yaitu di sisi Bantul sendiri juga dikerjakan dan juga dari sisi Kulon Progo ini juga dikerjakan. Hari ini kita akan melihat sampai di mana progresnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerbangkan drone ya. Ini sudah pukul 8 pagi, mudah-mudahan anginnya bersahabat ya teman-teman, sehingga kita bisa melihatnya. Dan di depan kiri ini kantor dari pelaksana proyeknya dari jembatan
Pandan Simo ini teman-teman. Ini sudah besi-besi sudah pada datang juga ya untuk pendukung. Kemarin sempat dari apa namanya besi-besi yang besar ya, slope untuk slope-nya atau untuk pondasinya gitu ya teman-teman, juga sudah ada teman-teman ya. Dan ini ternyata banyak teman-teman kita yang jalan-jalan di sini ya. Kita melihat di bawah sebentar untuk melihat pondasinya teman-teman ya. Nah, ini pondasinya seperti ini ya. Ini yang di bawah ini burpelnya, pondasi burpel ya. Ternyata banyak penduduk yang lewat juga ya di sini ternyata. Dan kita melewati calon jembatan Pandan Simo yang desainnya cukup unik ya sebenarnya. Dan besok kalau jadi seperti apa ya kita tidak tahu juga. Ternyata cuma jalan-jalan ya ternyata. Jadi memang pada ngeliat-ngeliat ini ya proyeknya. Dan ini sudah olahraga pemanasan ya. Pada pemanasan olahraga ya. Ini peralatannya seperti ini teman-teman ya yang digunakan. Ternyata sampai sini dulu, kalau saya lewat itu nggak sampai sini ya. Ini menyisiri Sungai Progo.